Bab 33 mengubah dari kesombongan menjadi rendah hati pertama. Penampilan Xiao Yu'er mengejutkan semua orang yang hadir. Setiap pemain yang hadir tahu siapa Xiao Yu'er. Lagi pula, dia adalah teman pesta Dewi. Ditambah dengan kecantikan dan kemurnian Xiao Yu'er, dia tertanam kuat dalam ingatan semua orang. Namun, mengapa gadis yang begitu murni mengundang pemula? Selain itu, apa yang lebih sulit untuk dibayangkan adalah orang yang mengundang pemula itu bukan Xiao Yu'er, melainkan Dewi, salju lembut. Siapa itu Snow lembut? Dia adalah Dewi Salju yang diakui secara publik di dunia game virtual. Ada banyak tuan sempurna yang ingin mendekatinya. Bahkan ada yang menawarkan 10 juta kredit hanya untuk makan bersama Snow lembut. Namun, orang itu bahkan tidak menerima sepatah kata pun darinya. Dewi seperti itu telah secara aktif mengundang pemula seperti itu. Bagaimana tidak mengejutkan orang? Saat ini, semua orang tidak lagi ingin tertawa. Yang ada hanyalah rasa iri dan ketidaksenangan. Keutamaan dan kemampuan apa yang harus dimiliki pemula untuk mengobrol dengan Dewi? Sialan, Noob ini pasti memiliki keberuntungan sangat besar. Aku sangat tampan, namun sang Dewi bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Aku, Jedwin Tre, seorang ahli dalam domain dewa. Tetapi mengapa Dewi tidak akan datang untuk mengobrol denganku? Mungkinkah saya terlalu tampan? Atau apakah Dewi lebih suka tipe yang lebih liar? Sang Dewi pasti ingin memahami situasi di dalam Helmo de Dungeon. Itu sebabnya dia mencarinya. Saya tidak pernah membayangkan bahkan pemula akan memiliki manfaat seperti itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya juga akan memasuki Helmo de sekali. Semua orang memulai diskusi mereka sendiri. Mereka memelototi Si Feng, memiliki pikiran jijik dan iri padanya. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin membunuhnya saat itu juga. Bos melambaikan perlahan, aku tidak salah dengar, kan? Pemula itu benar-benar menerima undangan dari Dewi. Aku pasti salah dengar. Malam musim panas tanpa kata menjepit pipinya yang tebal, berkata dengan ekspresi bodoh. Itu seharusnya benar. Namun, Dewi pasti memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan. Dia hanya beruntung, itu saja. Tewafing yang sombong perlahan menganggap Si Feng bisa mengobrol dengan Dewi itu semua hanya karena keberuntungannya. Battle to the End menganggukkan kepalanya ke samping, menyetujui pendapat melambaikan perlahan tapi pasti. Snow lembut adalah eksistensi yang mereka cari. Mereka adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Belum lagi mengobrol dengannya, mereka sudah merasa sangat beruntung hanya dengan berada di hutan kematian bersama salju lembut. Tepat ketika semua orang berpikir Si Feng akan dengan senang hati menyetujui undangan itu, Si Feng malah memberikan jawaban yang bertentangan. Tidak tertarik. Saya terburu-buru untuk waktu, Si Feng berbalik dan pergi segera setelah merespons. Dia sama sekali tidak peduli dengan Xiao Yu'er di depannya, dan dia bahkan kurang peduli tentang undangan Snow lembut. Sekarang desain tempat ada di tangannya, ia hanya kekurangan biji. Semakin cepat garrison armor muncul, semakin besar pendapatan Si Feng. Jika dia melewatkan kesempatan besar ini, dia akan kehilangan sejumlah besar koin. Black Ye sangat bersemangat ketika dia pikir dia akan bisa mendekati Dewi. Namun, jawaban Si Feng hampir membuatnya gila. Pasti ada saraf yang salah posisi di dalam otak Si Feng untuk menolak undangan itu. Bukan hanya Blackie yang tercengang, bahkan Xiao Yu'er terkejut tak bergerak. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang sebenarnya menolak undangan Sister Snow. Banyak pria memohon undangan semacam itu, namun semuanya tetap dengan tangan kosong. Mungkinkah pria ini bodoh? Ayo pergi. Apa yang kamu melamunkan? Dia berbalik dan bertanya kepada anggota parti yang tidak bergerak ketika Si Feng menemukan tidak ada yang mengikutinya. Brother Feng, itu undangan dari Dewi Salju. Tidakkah kamu memikirkannya lagi? Black Ye bertanya. Pikirannya berbatasan dengan kegilaan saat ini. Pada saat yang sama, hatinya terus berdoa agar Si Feng setuju dengan cepat. Kesempatan besar seperti itu tidak mungkin didapat di masa depan. Aku sudah bilang aku tidak punya waktu, Si Feng menjawab sambil tersenyum.
Si Feng menjadi terdiam ketika dia melihat mata Blacky yang penuh doa. Tidak peduli apapun, penghormatan Blacky untuk Dewi Salju tidak akan berubah sedikit pun. Saat ini, Gentle Snow dan Xiao Yueru berjalan mendekat. Dibalut baju besi pelat putih keperakan, Snow lembut tidak diragukan lagi fokus dari seluruh hutan kematian. Mata semua orang terpaku pada tubuhnya yang melengkung sempurna, mulut mereka meneteskan air liur. Tidak ada yang pernah membayangkan Snow lembut secara pribadi akan membuat penampilan. Kecemburuan dan kebencian semua orang terhadap si Feng semakin bertambah. Kamu bisa merasa nyaman. Saya tidak akan membuang terlalu banyak waktu Anda. Sepotong peralatan perunggu ini bisa menjadi kompensasi Anda. Snow lembut hati-hati menyaksikan si Feng. Dia menemukan si Feng memang berbeda dari orang lain. Meskipun si Feng memiliki penampilan yang khas, tubuhnya mengeluarkan perasaan tenang dan mantap. Ada juga aura pembunuh samar yang memancar dari tubuhnya. Temperamen seperti itu hanya bisa diasah setelah mengalami pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Salju. Xiao Yueru terkejut. Dia tidak pernah berpikir Gentle Snow akan berpikir begitu tinggi tentang si Feng. Mata indahnya dengan enggan berbalik ke arah si Feng. Alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata dengan nada yang hina. Aku pikir orang ini tidak layak mendapatkan peralatan perunggu. Sepotong peralatan grade terbaik. Mereka sudah hormat dengan mengundang si Feng untuk mengobrol. Namun, si Feng tidak hanya menghargai kebaikan mereka, dia bahkan langsung menolak mereka. Jika orang lain menerima undangan seperti itu, mereka akan sudah lama berlari untuk menjilat mereka. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yueru bertemu dengan pria yang tidak tertarik. Dia dengan tegas percaya si Feng memiliki beberapa skema dalam benaknya dan tidak ada yang baik tentangnya. Tidak perlu untuk peralatan perunggu. Saya memiliki barang-barang itu. Si Feng melambaikan tangannya, berkata dengan nada tidak peduli. Dia tidak pernah mencoba untuk menyanjung penyihir, untuk memulai, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan berbicara tentang dia dengan cara seperti itu. Namun, dia bukan hantu miskin, dia tidak membutuhkan amal. Mata Xiao Yueru yang indah mengukur si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa yang lemah, dengan bercanda berkata. Semangat yang pantang menyerah. Anda jelas menginginkannya, namun Anda menolak untuk mengakuinya. Snow, orang ini benar-benar tidak tulus. Yueru, Snow lembut yang tidak sabar mengirim Xiao Yueru sekilas, mengisyaratkan dia untuk tidak berlebihan. Mereka adalah orang yang mengambil inisiatif untuk mengirim undangan. Tidak pantas memandang rendah orang lain sekarang. Xiao Yueru cemberut. Dia melirik si Feng, membusungkan puncak kembarnya yang sombong saat dia tanpa daya memalingkan wajahnya. Dia tidak berpikir orang miskin seperti si Feng akan memiliki apapun yang mereka inginkan. Maaf, tolong terima peralatan ini sebagai permintaan maaf. Gentle Snow mengeluarkan sabuk perunggu level 0 yang dimaksudkan untuk pendekar dan menukarnya dengan si Feng. Dia ingin mengakhiri masalah ini. Si Feng tidak menolak tawaran itu setelah melihat ketulusan Snow lembut. Jika dia menolaknya, itu hanya akan menunjukkan betapa kecilnya dia. Pada saat yang sama, dia akan membuat Snow lembut mengira dia tidak ingin berdamai. Dia tidak bisa terus menolak kebaikan orang lain. Selain itu, dia memang kehilangan sabuk perunggu. Hehe, dan di sini kupikir kau memiliki kemampuan hebat. Pada akhirnya, Anda masih membutuhkannya, kata Xiao Yueru dengan jijik. Dia dalam hati merasa tidak beruntung kehilangan sepotong peralatan perunggu. Mereka mendapatkan peralatan ini setelah membunuh rara elit dengan banyak kesulitan. Itu benar-benar pemborosan sekarang karena upaya mereka menguntungkan si Feng. Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Bahkan seorang pria pun tidak akan bisa berdiri diejek dan diejek sedemikian rupa. Belum lagi orang yang bereinkarnasi seperti si Feng. Karena Nona Snow memberiku sepotong peralatan perunggu, sudah sewajarnya bagiku untuk membalas dalam bentuk barang. Biarkan barang ini menjadi hadiah balasan.